Jumpa lagi dengan channel Tulus Warsito. Kali ini dalam 7 menit bicara politik, tumit sitik ya. Yang kali ini kebetulan ketika rekaman ini saya buat bertepatan dengan peringatan serangan umum 1 Maret ya, yang terjadi pada tahun 1949. Nah, kali ini judulnya adalah diplomasi militer di dalam serangan umum 1 Maret. Ada semacam persepsi umum yang tentu saja tidak seluruhnya salah begitu, tapi juga dalam hal ini tidak seluruhnya betul. Nah, mari kita ya dari satu sisi kita rekonstruksi supaya kita memperoleh kerangka yang agak lebih betul. Secara umum orang menganggap bahwa serangan umum 1 Maret itu adalah upaya kita menyerang, militer kita, Angkatan Darat kita menyerang Belanda yang menduduki Jogja ketika itu sebagai ibu kota, yang sedemikian rupa diduduki kembali oleh Belanda yang membonceng Nika, membonceng sekutu dalam penyelesaian administrasi politik pasca Perang Dunia, karena ketika itu kan Jepang yang menjadi penguasa berantem dengan sekutu mengalahkan Jepang karena dibom atom, harusnya balik kepada mereka. Nah, Jepang keluar lalu Inggris masuk, Belanda numpang. Nah, yang ingin saya katakan adalah ada semacam, apalagi memang ketika tahun 80-an terjadi kontroversi antara beberapa pihak mengenai peristiwa serangan 1 Maret ini. Nah, umumnya orang berpikir bahwa 1 Maret adalah peristiwa militer, yaitu serangan umum oleh militer Indonesia, atau tepatnya adalah oleh gerilyawan Indonesia terhadap Belanda. Nah, kalau kita berpikir hanya sama sekali militer, maka perimbangan kekuatan antara Belanda dan Indonesia itu boleh dipastikan kita kalah ya. Karena senjata kita hanya bambu runcing terutama dan keris ya, yang semuanya itu adalah merupakan senjata jarak dekat. Bambu runcing itu kan kalau musuhnya ada di jauh kita nggak bisa menggunakannya, karena bambu itu harus ditusukkan pada perut orangnya baru mati begitu kan. Kalau orangnya 10 meter apalagi 1 kilo ya enggak. Sementara musuh kita punya meriam, punya mitraliur, punya senapan mesin ya. Sementara kita, panglima kita juga bukan panglima yang secara fisik bisa menggairahkan karena beliau sendiri sedang sakit ya. Sehingga secara perimbangan militer sekali lagi hanya satu yang kita bisa mengharapkan menang, yaitu adalah jumlah pasukannya. Pasukan kita kira-kira 1.000, mereka hanya kira-kira 300 ya. Tetapi 300 ini punya senjata mesin otomatis yang lengkap, kita tidak punya. Kita punya satu pesawat curian oleh pilot Adi Sucipto yang namanya kemudian kita abadikan jadi bandara itu. Pendek cerita ya, kalau kita masih menganggap bahwa peristiwa itu sebagai sama sekali militer, maka kita agak meragukan karena kita pasti kalah. Ya. Nah, yang betul dalam bicara kita sekarang ini adalah itu integrasi antara diplomasi dan militer. Maka saya katakan judulnya diplomasi militer di dalam serangan umum 1 Maret. Mengapa demikian? Karena dari awal desain utamanya dari serangan ini yang di beberapa literatur dikatakan sebagai idenya Letkol Wiryater Galung ya, itu adalah sasarannya adalah opini publik internasional, terutama di PBB yang ketika itu PBB sudah diprovokasi oleh Belanda bahwa Indonesia sudah kalah, sudah dikuasai, sudah nggak ada istilahnya itu. Nah, kita ingin mengubah itu sehingga pertarungannya, medannya harus medan itu, bukan sama sekali hanya militernya. Nah,
dalam peristiwa realnya memang serangan itu juga sangat cepat, hanya kira-kira 6 jam gitu. Dan penguasaan Jogja itu juga hanya kira-kira 6 jam saja. Tetapi 6 jam itu kita manfaatkan untuk mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia dalam hal ini adalah Jogja itu sudah kita kuasain dan kita sebarkan, terutama melalui kerjasama dengan Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, TNI AU ketika itu ya, yang menguasai angkasa itu sedemikian rupa. Dan juga sebenarnya serangan umum 1 Maret ini sebenarnya sebagai serangan total ya, sebagai serangan tidak umum menurut saya, itu harus dilengkapi juga dengan serangan umum Solo, serangan umum Surakarta, kan juga serangan umum atau hambatan umum Magelang, karena kalau nggak dibantu itu kita terlalu cepat untuk bisa dikalahkan. Jadi yang ingin saya katakan ada 2 poin. Pertama adalah bahwa itu bukan semata-mata militer tetapi juga diplomasi. Yang kedua bahwa militer pun sesungguhnya juga didukung oleh serangan umum di Solo maupun hambatan pengerahan militer di Magelang ya. Sehingga dengan demikian catatan yang ingin saya tawarkan untuk dicatat baik-baik, bahwa serangan umum itu merupakan catatan diplomasi militer Indonesia yang sangat baik, yang menunjukkan kekompakan antara rakyat, pemerintah sipil, dan militer yang sedemikian rupa memanfaatkan kekuatan kita yang minim itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita masih ada. Dan itu sangat efektif karena dengan demikian kita berhasil mengajak Belanda berunding di beberapa kali perundingan dan berakhir pada konferensi meja bundar yang menghasilkan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia, walaupun ketika itu masih hanya dalam Republik Indonesia Serikat, belum Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang perlu dicatat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada yang lain.